Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bismail Kifliawan. Kali ini saya akan menjelaskan tentang mekanisme pengubahan konseling rasional behavior therapy. Ya, konseling rasional behavior therapy yaitu sebagai suatu proses yang rasional. Dalam proses ini, konselor menciptakan suasana yang hangat dan penuh pengertian, yaitu menumbuhkan pengertian. Konseling harus berpikir secara rasional, intelektual, membantu diri sendiri. Asumsi dasar dari konseling RIBD ini adalah bahwa orang-orang memberikan kontribusi terhadap masalah-masalah psikologikal mereka sendiri, yang disebut dengan gejala spesifik, dengan cara yaitu bagaimana mereka menginterpretasikan kejadian dan situasi. Konseling RIBD didasarkan pada asumsi kognisi, emosi, dan perilaku interaksi secara signifikan yang mempunyai hubungan timbal balik sebab akibat. Yang selanjutnya yaitu tahap atau prosedur konseling. Ada 4 tahap. Yang pertama yaitu membina hubungan baik. Membina hubungan baik dalam konseling itulah sangat penting, yaitu hubungan baik antara konselor dan konseli merupakan suatu prasyarat keberhasilan konseling. Untuk dapat menciptakan hubungan baik, konselor perlu menerapkan sikap dasar, yaitu menerima konseli dengan apa adanya, suatu suasana yang hangat, ramah, akrab, dan penuh toleransi. Yang kedua yaitu tahap emotif dan efektif. Tahap mengelola emotif dan afektif. Dalam hal ini, konselor membantu untuk mengidentifikasi atau merancang dengan menunjuk masalah yang dihadapi konseli dengan keyakinan irasionalnya, mengajarkan dan memberikan informasi, terus mendiskusikan masalahnya. Dalam selanjutnya yaitu tahap ketiga, yaitu tahap pengelolaan tingkah laku. Dalam tahap ini, konselor membantu menerima kesepakatan penuh kepada konseli pada arahnya, itu mengubah yang telah terjadi pada klien. Yang kedua yaitu melihat suasana konseling, misal dengan menerapkan teknik humor, menunjukkan karikatur yang cocok kepada masalah-masalah klien. Yang ketiga yaitu melaksanakan teknik-teknik relaksasi seperti melenturkan otot, mengheningkan cipta, ataupun berbincang-bincang untuk membuat konseli tidak terlalu serius atau terlalu monoton. Yang keempat adalah yaitu tahap pengelolaan tingkah laku. Dalam tahap ini, konselor menganjurkan konseli untuk berbuat dan memberikan nasihat, menunjukkan contoh-contoh yang cocok, pantas, atau teknik-teknik modeling yang serta mengajak konseli untuk mengikuti contoh tersebut. Yang keempat yaitu mengajak atau menuntun
konseli memusatkan kalimat-kalimat irasional untuk atribusi diri sendiri atau membisikkan diri sendiri sebagai untuk mengubah tingkah laku mereka. Yang selanjutnya adalah ada teknik-teknik emotif ekspresial avokatif, yaitu ada teknik assertive training, yaitu teknik ini dipakai untuk melatih dan mendorong atau membiasakan konseli agar secara terus-menerus menyesuaikan diri dengan pola perilaku yang diinginkan. Misalnya, klien yang pemalu diberikan latihan untuk berdiri di depan kelas, ditunjuk menjadi ketua kelas atau pemimpin kelas, dan sebagainya. Yang kedua yaitu teknik sosiodrama. Dalam teknik ini digunakan untuk mengekspresikan berbagai jenis perasaan yang menekan konseli. Yang ketiga yaitu teknik self modeling, yaitu konseli diminta untuk berjanji atau mengadakan komitmen dengan konselor untuk menghilangkan perasaan atau perilaku tertentu. Dalam teknik modeling ini, konselin diminta untuk terus-menerus menghadirkan dirinya sebagai pelaku negatif. Misalnya, klien berjanji untuk meminta maaf kepada orang tuanya. Pada teknik ini, peran counter propagandis konselor. Yang keempat yaitu teknik imitasi. Dalam teknik ini digunakan untuk konseli diminta untuk menirukan secara terus-menerus suatu model perilaku tertentu dengan maksud mengonter perilaku sendiri yang negatif. Selanjutnya yaitu teknik kognitif. Teknik kognitif ada 4, yaitu persoalan keyakinan yang tidak rasional. Metode RIBD kognitif yang paling umum adalah terapis yang secara efektif mempersoalkan keyakinan tidak rasional dan mengajari mereka untuk mengatasi tentang dirinya tersebut. Yang kedua yaitu mengajarkan homework behavior kognitif. Itu mengajarkan konseli diharapkan untuk membuat daftar masalah mereka, untuk mencari keyakinan absolut mereka, dan mempertentangkan keyakinan-keyakinan tersebut. Selanjutnya yaitu mengubah bahasa seseorang. RIBD menyatakan bahwa bahasa yang tidak tepat adalah salah satu penyebab proses pemikiran yang terdistorsi. Yang keempat yaitu menggunakan humor. Dalam metode ini, RIBD menyatakan bahwa gangguan emosi sering disebabkan oleh terlalu serius seseorang untuk menanggapi sesuatu dan kehilangan perspektif humornya pada peristiwa tersebut. Selanjutnya ada
teknik behavior, yaitu teknik reinforcement. Yang pertama yaitu teknik reinforcement. Teknik digunakan untuk mendorong ke arah perilaku yang lebih baik atau rasional atau logis dalam menjalankan perilaku. Jika tidak rasional dan logis dengan menjalankan atau perilakunya yang sudah logis, dia akan diberikan rewards, atau kalau perilakunya tidak logis, dia akan memberikan punishment atau hukuman. Yang kedua yaitu teknik social modeling. Dalam teknik social modeling ini digunakan untuk membentuk perilaku baru klien. Teknik ini dilakukan agar klien dapat hidup dalam suatu model sosial yang diharapkan dengan cara mengimitasi, mengobservasi, menyesuaikan diri, dan dengan sesuai dengan model tersebut. Yang terakhir yaitu teknik-teknik counter conditioning. Dalam teknik ini ada 3, yaitu teknik sistematik desintasi. Konselor menciptakan kondisi secara kompetensial merupakan penyebab dari munculnya perasaan negatif klien, namun kondisi tersebut merupakan keadaan yang rileks bagi klien. Yang kedua yaitu teknik relaksasi. Dalam teknik relaksasi ini, teknik ini relevan dengan bila kondisi klien sedang berada pada tahap pusing, yaitu dalam diri konseli terjadi pertentangan antara keyakinan-keyakinan irasional dan rasional yang menimbulkan ketegangan. Yang ketiga yaitu teknik self control. Teknik ini digunakan untuk mengidentifikasi perilaku konseli dengan jalan membangkitkan dan mengembangkan kontrol dirinya. Inti dari teknik ini adalah bagaimana klien dapat mengendalikan diri berdasarkan pemikiran-pemikiran yang rasional untuk menghilangkan keinginan-keinginan atau nafsu-nafsu dorongan negatif. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.